Kulit kroketnya saya sudah siapkan 3 buah kentang yang sudah saya kupas dan saya rendam dalam air. Selanjutnya kentang ini akan saya potong-potong supaya mudah empuk saat dikukus. Nah, setelah dipotong-potong kentangnya, masukkan ke dalam panci pengukus. Tutup panci dan kukus kentangnya selama kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu kentangnya matang dan empuk, kita akan membuat isian kroketnya. Pertama-tama kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, masing-masing sebanyak 3 siung. Kita tumis bawang merah dan bawang putih ini hingga layu dan harum. Jika sudah layu dan harum, lanjut tambahkan bahan berikutnya. Saya menggunakan 3 ekor ikan. Ini ikan laut ya. Sudah saya bersihkan tulang-tulangnya dan sudah saya haluskan juga. Nah, masukkan ke dalam tumisan. Lalu lanjut oseng ikannya bersama bawang merah, bawang putih. Sambil diberikan tekanan seperti ini supaya ikannya terhambur dan tercampur dengan bumbu. Kita oseng sampai warnanya putih seperti ini ya. Selanjutnya kita akan tambahkan bahan berikutnya. Biasanya ditambahkan dengan irisan wortel. Nah, kali ini saya ganti wortel dengan irisan talas. Dari 3 buah talas ukuran sedang sudah saya potong dadu kecil seperti ini, sudah saya cuci juga. Selanjutnya tambahkan ke dalam tumisan. Kemudian oseng sebentar hingga talasnya sedikit layu. Oke, lanjut tambahkan bahan berikutnya. Ini ada cabai merah keriting sebanyak 3 buah. Sudah saya potong seperti ini. Langsung tambahkan ke dalam tumisan. Kemudian oseng kembali tumisannya hingga semua bahannya tercampur. Kita oseng sebentar saja ya. Oke, setelah ini kita tambahkan bumbu dapur. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 1/4 sendok teh pala bubuk. Kemudian lanjut dioseng hingga semua bahan dan bumbunya tercampur. Sambil dioseng seperti ini, bisa sambil ditekan-tekan ya, supaya talasnya yang lunak bisa lebur bersama bahan yang lainnya. Lalu tambahkan sedikit air, kira-kira 100 ml saja. Ini supaya talas dan bahan-bahan lainnya itu bisa lunak dan matang sempurna ya. Lanjut oseng sebentar dan rapikan bahan isian ini, kemudian tutup. Kita masak selama kurang lebih 5 menit atau sampai airnya menyusut ya. Setelah 5 menit, ini dia airnya sudah menyusut. Kemudian kita oseng sebentar supaya tercampur. Nah, ini bisa kita lihat bahannya sudah mulai lunak ya, terutama bahan talasnya. Oke, setelah ini kita tambahkan bahan pengental, campuran dari 1 sendok makan tepung tapioka dengan 50 ml air. Untuk tepungnya ini opsional ya, bisa pakai tepung tapioka, tepung terigu ataupun tepung maizena. Lanjut kita aduk kembali ya, hingga isian ini mengental dan pulen, supaya nanti pada saat mengisi kroket tidak berhamburan isiannya. Oke, setelah mengental dan pulen seperti ini, matikan api kompor dan kita tambahkan bahan terakhir yaitu irisan daun seledri. Bisa diganti dengan irisan daun bawang ya, atau bisa kedua-duanya. Lalu kita aduk kembali sebentar saja, ini supaya tercampur. Tapi ini kondisi apinya sudah dimatikan ya. Bahan isian ini disisihkan dulu. Saya akan kembali ke bahan kentang tadi. Nah, ini dia kentangnya, sudah dikukus kurang lebih selama 10 menit. Bisa diperiksa seperti ini, kalau sudah empuk bisa lanjut digoreng. Oke, kentangnya sudah empuk, kita siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk lanjut menggoreng kentang ini. Jika minyak goreng sudah panas, lanjut serok semua kentang, masukkan ke dalam wajan. Goreng kentang dengan api sedang saja, tidak perlu lama-lama ya, cukup sampai kentangnya berkulit. Sesekali kentangnya bisa dibalik seperti ini supaya tidak bergerak di dasar wajan. Bisa diaduk sebentar saja, pelan-pelan supaya tidak hancur kentangnya. Kita goreng kentang ini tidak sampai kecoklatan warnanya, tidak sampai golden brown. Karena kentang ini memang sudah matang, jadi kita goreng hanya sampai berkulit tipis seperti ini saja ya. Oke, seperti ini kentangnya sudah bisa ditiriskan. Tiriskan kentang, langsung masukkan ke dalam wadah yang bersih. Kalau bisa wadahnya tahan panas ya. Selagi kentang masih panas, segera haluskan kentang. Bisa menggunakan anak cobek seperti ini, ataupun menggunakan alat lainnya ya, yang penting alatnya bersih. Kita haluskan kentang ini selagi masih panas, tidak menunggu dingin dulu, karena kalau dingin kulitnya nanti akan mengeras dan akan lebih susah untuk dihaluskan. Oke, kentangnya sudah cukup halus, sudah tidak lengket lagi. Lanjut, tambahkan bahan berikutnya, 3 sendok makan susu bubuk rasa vanila, tambahkan ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1 kuning telur, pecahkan telur, pisahkan kuning dari putihnya. Nah, untuk kuning telurnya ini akan saya tambahkan ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Sedangkan putih telurnya untuk bahan baluran kulit kroket, tambahkan telur ke dalam wadah berisi kentang yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian lanjut tambahkan bumbu dapur. Ada 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1/4 sendok teh pala bubuk.
Aduk kentang dan semua bahan hingga tercampur. Di awal ini kentangnya masih terasa lembek dan basah karena masih panas ya. Ditambah lagi dengan 1 butir kuning telur jadi makin lembek. Jadi konsistensinya masih lengket. Tapi kalau kita aduk terus, uleni terus seperti ini, lama-lama kentangnya dingin dan tidak akan lengket lagi ya. Oke, ini kentangnya sudah cukup seperti ini, terasa tidak lengket lagi. Dan kalau diaduk sudah terasa lebih berat dibandingkan di awal. Selanjutnya, kentang ini sudah bisa dibentuk dan diisi. Siapkan isian yang sudah dibuat di awal tadi. Kemudian ini putih telur yang sudah saya kocok. Dan ini tepung panir yang sudah saya haluskan dengan blender. Oke, sekarang kita sudah siap untuk membentuk dan mengisi adonan kentang. Pertama-tama, lumuri kedua telapak tangan dengan minyak goreng secukupnya saja ya, supaya tidak lengket. Selanjutnya, ambil 1 sendok makan adonan kentang atau sesuai selera ya. Kalau saya pakai ukuran sendok makan seperti ini. Jika untuk ide jualan, sebaiknya ditimbang atau gunakan sendok ukur ya, supaya terukur. Oke, kalau adonannya sudah pipih seperti ini, lanjut masukkan isian. Untuk isiannya, saya juga gunakan 1 sendok makan. Kemudian sedikit ditekan-tekan isiannya. Lalu tutup dengan adonan kentang. Hati-hati ya, jangan sampai pecah. Tutup pelan-pelan seperti ini. Kemudian dicubit-cubit supaya rapat. Lalu dipipihkan dan dirapikan. Untuk bentuknya sendiri, ini sebenarnya sesuai selera ya. Bisa dibentuk bulat ataupun kotak ya. Tapi pada umumnya bentuk kroket kentang itu lonjong dan sedikit pipih seperti ini ya. Pastikan tidak ada isian yang keluar, kita rapikan dan kita pipihkan sebaik mungkin. Oke, seperti ini sudah cukup ya. Lanjut ke bahan baluran. Pertama, celupkan ke kocokan putih telur. Kemudian, baluri dengan tepung panir. Lanjut, bentuk dan isi lagi adonan kentangnya. Ambil 1 sendok makan adonan kentang, kemudian dibulatkan, lalu dipipihkan. Sebisa mungkin bagian tengahnya tetap tebal, kita pipihkan bagian pinggir-pinggirnya saja. Kemudian, masukkan isian, 1 sendok makan isian ini. Lalu sedikit ditekan-tekan isiannya supaya lebih padat. Oke, lanjut tutup dengan adonan kentang, perlahan saja supaya tidak pecah dan tidak berhamburan. Nah, kita cubit-cubit seperti ini, rapikan, bentuk lonjong dan sedikit pipih atau sesuai selera ya. Seperti ini sudah cukup. Selanjutnya balurkan ke kocokan putih telur, kemudian balurkan lagi ke tepung panir, ratakan. Sebisa mungkin seluruh permukaan kulit kroketnya terbaluri dengan tepung panir ya. Kemudian dikepal-kepal pelan saja supaya semakin padat. Oke, seperti ini sudah cukup. Sisihkan kroket yang sudah jadi. Kemudian lanjut membentuk dan mengisi adonan kroket sampai semua selesai ya. Oke, ini dia semua adonan kentangnya sudah selesai dibentuk dan diisi. Dan untuk isiannya masih bersisa, ini bisa disisihkan, bisa untuk dijadikan lauk. Untuk kroket yang sudah jadi ini, sebelum digoreng, masukkan dulu ke dalam kulkas atau chiller ya, supaya semakin padat dan set. Simpan dalam chiller selama 15-30 menit. Dan setelah 30 menit, keluarkan kroket dari chiller. Ini dia kroketnya makin set dan padat. Selanjutnya, goreng kroket dengan minyak yang panas dan cukup banyak ya. Masukkan satu persatu ke dalam wajan, masukkan perlahan saja ya supaya tidak pecah. Goreng dengan api sedang cenderung kecil, dan lanjut goreng kroketnya sampai warnanya berubah coklat keemasan. Setelah beberapa menit, balik kroket secara perlahan, 1 kali saja baliknya supaya tidak rawan pecah ya. Oh iya, ini kroketnya ada beberapa yang warnanya gelap, hampir gosong, padahal baru beberapa menit saja digoreng. Saya baru ingat kalau tepung panirnya ini saya blender dengan menggunakan blender yang baru saya pakai memblender gula pasir. Jadi kemungkinan sisa-sisa gula pasir di blender itu terikut ke tepung panir ya. Ya, begitulah sifatnya gula pasir, dia mudah meleleh dan gosong kalau digoreng ataupun dipanggang. Dan ini dia kroketnya sudah saya angkat dan tiriskan. Alhamdulillah, semua kroketnya sudah selesai digoreng. Bisa disajikan dengan saus sambal, saus tomat ataupun dengan cabai rawit seperti ini ya. Kroket kentang isi talas dan ikan ini teksturnya crispy di luar dan lembut di dalam. Isiannya gurih, ikannya tidak amis sama sekali, talasnya lembut dan empuk, serasa creamy, serasa lumer di mulut.